yang terdiri dari Perkenalkan, nama saya Dimas Andi Setiawan. nama saya Widya Andalasya. Perkenalkan, nama saya Alisa Putra Nur. Saya Anissa Septianingsi. Saya Anissa Fitri. Saya Dinda Riani. Saya Kurniawan Haji Prakoso. Akan menjelaskan tentang hakikat perkembangan peserta didik di MI Almanar yang akan dijelaskan oleh Widya Natasha. Seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa kita sekarang sedang berada di MI Almanar. Nah, yang pertama yang mau saya jelaskan itu adalah perbedaan antara SD dan MI. Apa sih perbedaannya? Nah, kalau SD itu berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan kalau Madrasah Ibtidaiyah atau MI itu berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, yang kedua perbedaannya adalah kalau SD itu lebih kepada pembelajaran umum, sedangkan kalau MI itu berpusat kepada pembelajaran agama tentunya. Kalau yang ketiga nih perbedaannya antara SD dan MI, kalau di SD itu kan cuma ada satu aja pelajaran agamanya, yaitu pelajaran agama Islam atau pelajaran agama lainnya gitu ya. Nah kalau MI ini pendidikan agamanya bercabang-cabang lagi seperti akidah akhlak, fikih, sejarah kebudayaan Islam, dan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Andi Setiawan dari kelas 2E. Hari ini saya akan membahas tentang pengalaman dan kematangan dan faktor perkembangan dan pertumbuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Faktor lingkungan sangatlah mempengaruhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, untuk melihat siapa dirimu, makalah lihatlah siapa temanmu. Dalam konteks ini sangatlah berpengaruh dalam proses pertumbuhan dan pengalaman seseorang. Pengalaman merupakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pengalaman ini bisa pengalaman baik dan pengalaman buruk. Pengalaman baik bisa kita ambil hikmahnya, setelah pengalaman buruk kita bisa lupakan. Pengalaman baik ini mempunyai banyak makna atau mempunyai banyak pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil di masa depan nanti. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi dalam proses berpikir seseorang. Seorang anak SD yang tinggal di kota tentulah sangat berbeda dengan anak SD yang tinggal di desa. Karena anak SD yang di kota sudah tersentuh dengan namanya globalisasi. Sedangkan anak SD yang berada di desa itu tidak tersentuh oleh namanya globalisasi, tentu juga berdampak dalam pola pikir dan cara proses bertumbuhnya. Nah, kematangan adalah perubahan yang dialami individu secara teratur yang ditentukan oleh rancangan genetiknya. Kematangan merupakan suatu potensi yang dari lahir dan timbul dengan alami. Setiap umat manusia pasti akan mengalami namanya proses pertumbuhan dan kematangan cara berpikirnya. Nah, selanjutnya ini kita bahas tentang hakikat perkembangan peserta didik. Ya, yang pertama ini ada perkembangan sebagai proses holistik. Apa sih perkembangan sebagai proses holistik? Perkembangan sebagai proses holistik artinya perkembangan itu tidak hanya terjadi pada satu aspek saja, tetapi terjadi pada keseluruhan aspek. Nah, perkembangan sebagai proses holistik ini terbagi menjadi 3 proses. Yang pertama ada proses biologis. Proses biologis ini mencakup pada pertumbuhan otak, pertumbuhan otot, dan pertumbuhan tulang. Yang kedua ada proses kognitif. Proses kognitif ini mencakup pada perkembangan pola pikir, terus kemampuan berbahasa, dan kemampuan atau cara dia berperilaku terhadap lingkungannya. Dan yang terakhir ini ada proses psikososial. Kalau proses psikososial ini lebih mencakup kepada rasa, perasaan gitu ya, dan emosi. Nah, proses-proses yang sudah disebutkan tadi ini tentunya saling berkaitan, sangat berkaitan satu sama lainnya. Misalnya saja jika seorang anak mengalami kelainan dalam organ suara, tentunya ia akan mengalami keterlambatan dalam kemampuan berbahasanya, kemampuan cara atau pola pikirnya, dan juga kemampuan atau keterlambatan gitu ya, keterlambatan dalam proses psikososialnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum